是人吗？怎么可能？哎，Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang film horor yang bisa dikatakan terseram di tahun 2022, bahkan diambil dari kisah nyata, dan menjadi film terlaris di Taiwan tahun ini. Film ini berjudul Incantation. 6 tahun lalu, karena melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh keyakinan yang dianutnya, perempuan yang bernama Lee Ronan terkena kutukan. Semua orang yang di dekatnya kehilangan nyawa dengan cara yang menyeramkan. Lee berusaha melepaskan kutukannya. Proses yang sangat menyeramkan dia lalui. Tapi, apakah berhasil? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga ya sobat. Film dimulai dengan adegan potongan-potongan rekaman dengan suara Lee yang ngomong soal niat. Katanya jika berniat bisa melakukan hal mustahil dengan pikiran. Kemudian Lee merekam dirinya dan menceritakan bahwa 6 tahun lalu dia melanggar tabu dan siapapun yang terlalu dekat dengannya akan tertimpa kemalangan. Dia membuka file rekaman di mana dia kecelakaan, lalu orang yang di dekatnya menabrakkan dirinya sendiri ke truk yang lewat. Ada juga rekaman ketika Lee masuk ke kantor polisi melaporkan sesuatu. Setelah itu, 2 orang polisi mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara yang menyeramkan. Lee membuat video ini berharap ada seseorang yang bisa membantunya untuk melepaskan kutukan. 啊，你是咧翕啥啦？我就想说，朵朵在这里的这段你唔通哦，抓住我足鸡婆的啦！ Scene pindah ketika Lee akan bertemu dengan Dodo, putrinya yang dititipkan ke panti asuhan. Saat Lee masuk ke rumah sakit jiwa, hak asuh Dodo bisa kembali ke Lee, asal dia bisa kooperatif. Lee bertemu dengan Ming, pemilik panti asuhan ini. Di sini kelihatan sih, kalau Dodo lebih akrab dengan Ming. Dia masih canggung dengan ibunya sendiri. Flashback ke 6 tahun lalu, saat Lee sedang diobati di rumah sakit jiwa. Lee membahas soal terowongan terlarang yang membuatnya dikutuk. Bahkan menurut Lee, anak yang dia kandung sudah meninggal. Dia sudah menyerahkannya. Kondisi Lee di sini sangat tidak stabil. 好，谢谢啦。朵朵喜欢吃面包吗？ Balik lagi ke masa kini, Dodo sudah dibawa pulang oleh Lee. Tapi saat di jalan aja, Dodo masih sulit buat ngomong sama Lee. Awalnya sih nampak normal ya. Lee dan Dodo beraktivitas bareng. Mereka semakin akrab. Terus tiba-tiba ada suara dentuman. Saat Lee melihatnya, jendelanya pecah dan ada kecoa yang tergeletak di antara pecahan kaca. Aduh, mana ada sesuatu yang aneh pula di mata Dodo. Saat Dodo udah tidur dan Lee cerita di depan kameranya, tahu-tahu aja lampu mati. Dan setelah itu, baru aja Lee nutup kulkas, langsung disambut dengan lampu yang mati hidup sendiri. Bahkan ketika didekati oleh Lee, lampu-lampu di depannya juga mati hidup sendiri. Kemudian dia mendengar suara teriakan di lift. Baru di awal film udah serem begini ya. Dodo juga udah bertingkah aneh nih. Dia kayak sleepwalking gitu. Tapi pas di depan kamar, Dodo teriak dan pintu tertutup sendiri. Lalu teriak-teriak. Sementara mainannya di lantai membentuk simbol seperti di awal film. Flashback lagi ke 6 tahun lalu, di mana Lee masih bergabung dengan timnya, yaitu pembasmi hantu, dan 2 teman Lee yang bernama Yuan dan Dom. Mereka mau ngontenin terowongan terlarang. Mobil mereka menabrak sebuah patung. 看这三小啊，这三小，这是什么啊？好像是吧，保姆仙家什么之类的。 Belum tahu nih patung apa, tapi Lee udah mual-mual aja. Mereka bertemu dengan paman buyut. Ternyata mereka mau hadir ke ritual pribadi. Lee yang orang luar sebenarnya nggak boleh ikut. Bahkan Lee diminta oleh paman buyut buat pergi dari sini dan nyetir sendirian. Tapi setelah tangan Lee diraba oleh nek tertua, akhirnya dia diperbolehkan menetap. Tempatnya terpencil banget ya di sini. Balik lagi ke masa kini. Anjir, di ruangan kerja Lee banyak banget ulat. Bahkan di dalam tas makeup Lee pun banyak banget. Lalu tiba-tiba dia ditelepon pihak sekolah. Ternyata Dodo membuat masalah.
dia menyakiti teman sekolahnya. Di jalan Dodo nyeritain alasan dia menyerang temannya karena temannya ngatai Dodo orang gila. Malam harinya Lee berdoa lagi, meyakinkan dirinya bahwa keadaan udah baik-baik aja. 我走就好了，走就不怕了，只要不担心就不用担心。 Flashback lagi, saat mereka melakukan ritual pribadi, mereka harus kembali untuk menyembah Bunda Buddha setiap 10 tahun. Ternyata di sini Lee hamil, dan katanya Bunda Buddha menyukai gadis yang masih dikandung Lee, yaitu Dodo, dan ayahnya adalah Dom. Mereka bertiga pergi mindik-mindik, merekam aktivitas orang-orang yang lagi berdoa, dengan cara yang menyeramkan. Mereka diajakin oleh gadis kecil ke tempat yang katanya menyenangkan. Sebenarnya 3 orang ini mau ke ruangan terlarang. Si gadis kecil ngomong kalau mereka nggak boleh ke sana. Lee diajakin ke sebuah ruangan, tapi Dom dan Yuan nggak boleh ikut. Isi di ruangan ini serem banget, Jir. 等一下，你要去哪里啊？ Si gadis kecil mengeluarkan sebuah kotak, dan Lee diminta buat masukin helai rambut, yang katanya makanan buat makhluk di kotak itu. Lee dan gadis kecil disamperin oleh orang lain. Ternyata mereka dilarang ke sana. Balik lagi ke masa kini, ketika Lee sedang diajak ngobrol oleh seseorang yang menanyakan soal rumah sebelahnya. Dodo bertingkah aneh. Dia nyaris melompat di rooftop, seakan Dodo dipanggil oleh sesuatu. Ketika masuk ke ruangan itu, Dodo ketawa-ketawa, dan ada ulet yang berdiri. Tahu-tahu aja Lee yang panik mengambil Dodo. Lalu di perjalanan Dodo kayak sesak napas gitu. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Dodo lumpuh dong. Ming bingung juga dengan kondisi Dodo dan ngasihin jimat ke Lee yang diperuntukkan buat Dodo. Flashback lagi, mereka dikurung di kamar karena ketahuan ke ruangan yang banyak jimat. Tapi dasar bandel, mereka menerobos keluar dong. 关死我们了！即将要舔我那个，绝对不能！姐姐拍一下，姐姐拍一下。 Lee bersama Dom dan Yuan menuju ke tempat terlarang cuma demi konten. Di perjalanan mereka melihat orang-orang yang lagi kayak karnaval gitu, tapi serem banget vibe-nya. Ke masa kini lagi, Lee sial banget. Hak asuhnya dicabut oleh pengadilan. Buset dah Lee, dia melarikan anaknya dari rumah sakit dong. Sementara Lee naik ke atas lagi, Dodo diminta menunggu di mobil. Ada Ming nih yang nyamperin Dodo. Dia mengajak bocil ini balik ke pantinya. Lee balik lagi ke mobil. Mereka melarikan diri bersama. Sementara ketika flashback, Lee dan yang lain udah berhasil ke ruangan terlarang. Mereka membuat pintunya, dan langsung terdengar suara teriakan. Mereka udah sempat ragu, tapi akhirnya Dom dan Yuan masuk. Sementara Lee menjaga gadis kecil yang di depan terowongan. Gak lama kemudian Yun keluar lagi dengan menjerit dan berlari ketakutan. Lee mendengar sesuatu dari dalam terowongan. Kemudian orang-orang yang lain mengangkat jenazah dari dalam. Apakah itu Dom? Sementara Lee hanya menangis di sana. Lee masih mencari Yuan di sekitar sana, yang tempatnya serem banget. Buset dah, Lee mendapati sebuah tempat di mana orang-orang menyaksikan seseorang terbakar. Lalu Lee dikejutkan Yuan yang kayaknya udah gak waras dan menyerang Lee. Yuan berlari lagi dan di sana ada sekelompok lelaki yang tubuhnya ditulisi mantra. Otomatis Lee kabur dong. Udah gitu tiba-tiba aja Yuan menjatuhkan diri dari atas hingga kehilangan nyawanya. Lee berhasil kabur. Balik lagi ke masa kini, Lee bersama Ming dan Dodo mau mendatangi sebuah kuil. Tapi di jalan terjadi keanehan. Mereka kayak muter-muter aja di tempat yang sama. Ming mundurin mobilnya, dan tiba-tiba mobilnya mogok dong. Radionya semacam error nyala sendiri. Ada yang menggedor mobil dari atas. Mereka berdoa nih, suasana jadi tenang lagi. Setelah ritual, Lee diinstruksikan buat jangan ngasih makan Dodo selama 7 hari. Beberapa hari nampak normal aja. Lee dan Dodo pun liburan ke pantai. Lee bandel ya. Demi menyenangkan Dodo, dia mencuri layangan. Mereka bermain layangan di pantai. Tubuh Dodo panas. Dia dilarikan ke klinik oleh Lee. Karena perut Dodo kosong, dia nggak bisa disuntik. Walau dokter menganjurkan Lee buat ngasih makan Dodo, tapi dia tetap kekeh menuruti omongan orang di kuil. Akhirnya Dodo disuntik sendiri oleh Lee. Kasian banget Dodo. Dia udah kesakitan banget. Lee juga sebenarnya nggak tega. Dia menangis terus. 不用找了。
Jadi sebenarnya video di terowongan filenya rusak, walau Ming terus berusaha memperbaikinya. Dan semakin hari Ming semakin merasa dirinya nggak sehat, bahkan giginya udah copot sendiri. Ming juga mencari tahu gerakan tangan para pelaku ritual. Sebenarnya mirip dengan gerakan Bapang Tian, yang berarti mendapatkan berkah. Tapi para pelaku ritual ini, gerakan tangannya ke arah berlawanan. Ming bertanya ke temannya yang ahli ketuhanan. Tulisan di video seperti naskah yang digunakan mencatat kitab Buddha. Ming juga menemukan siapa biksu pertama di Yunan. Dia bermaksud untuk menemui biksu ini. Ming beneran niat sih, dia nemuin biksu walau tempatnya jauh. Udah gitu, Ming pakai segala bikin video yang mengisyaratkan dia nggak akan selamat. Dia sayang banget sama Dodo, karena cuma Dodo yang manggil dia ayah, di antara anak panti yang lain. Woi habis itu Ming jedotin kepalanya sendiri, kelar hidupnya. Terus Lee dapat pesan dari Ming yang isinya adalah video di dalam terowongan. Belum dilihat ya oleh Lee. Sementara Dodo kondisinya semakin aneh. Semua kulitnya kayak mengelupas. Dengan panik Lee kembali ke kuil. Tapi di sini nggak ada siapa-siapa. Kosong aja gitu tempatnya. Ternyata master yang cowok udah gak bernyawa, sementara yang cewek udah bertingkah aneh. Kata si cewek ini, dulu Ibu Lee mau menyembahkan Lee kepada dewa. Haduh, si cewek udah berdarah-darah aja kepalanya. Lee berusaha pergi dari sana, tapi pintunya tertutup sendiri. Kemudian setelah itu... Gila-gila, serem banget ya. Mana Dodo udah melayang ke langit-langit ruangan. Terus tiba-tiba Dodo jatuh. Rekaman balik lagi ke beberapa waktu silam. Di sini Lee menceritakan asal muasal doa dia dan teman-temannya yang melakukan ritual. Ternyata mereka berdoa kepada dewa yang jahat. Ternyata Dodo selamat, tapi dia mengalami dehidrasi yang parah dan malnutrisi. Lee diminta untuk siap dengan kondisi terburuk oleh dokter. Lee pun memutar video yang dulu di terowongan. Bersama dengan itu, Dodo tahu-tahu keluar dari ruangannya. Tertangkap CCTV dong, tapi nggak ada yang melihatnya. Anjir, bahkan Dodo sampai keluar ke jalan raya dong. Saat ditemukan, kondisi Dodo udah semakin parah. Dokter akan terus mengawasinya. 16年前我触犯禁忌。阿月，Video yang terowongan nih. Dom dan Yuan mendapati sesajen di sana dan banyak suara aneh tentu. Mereka mendapati sebuah cermin besar. Udah gitu pakai dipindahin pula. Mereka masuk lebih dalam lagi dan semakin banyak benda yang aneh. Ada potongan rambut juga di sana. Selain itu ada gigi juga. Sampai mereka di depan patung, suara misteriusnya semakin jelas. Di sini Dom langsung kayak kesurupan. Dia makanin rambut dan terpisah dengan Yuan karena kaca di sana pada pecah. Yuan masih berusaha mencari Dom yang ternyata sedang membenturkan kepalanya ke tembok. Di sini Dom udah kayak jadi kesetanan. Makanya Yuan kabur. Adegan balik lagi ke rekaman Lee yang ngomong kalau dia ketakutan atas kehadiran Dodo. Pada akhirnya Lee balik lagi ke terowongan terlarang. Sendirian, dia masuk ke dalam, menulisi tubuhnya dengan mantra, kemudian memecahkan cermin, lalu memutar doa dari laptopnya. Dari video yang diputar oleh Lee, ada biksu yang menjelaskan, ternyata doa yang mereka rapal adalah doa berbagi kutukan kepada orang asing. Terus Lee di videonya meminta maaf karena udah menyebar kutukan ini. Menurutnya, dengan cara ini, kutukannya jadi tersebar dan jika banyak orang yang nonton akan semakin ringan. Setelah itu, Lee menutup matanya, membuka sebuah terowongan kecil, lalu membenturkan kepalanya sendiri. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.